Aku L, aku adalah seorang sarjana ekonomi yang saat ini menjadi seorang programmer. Yap, selamat datang di channel YouTube aku, Johan L. Sibarani. Di sini mungkin akan lebih banyak membahas tentang programming, tentang switch karir atau shifting karir, atau beralih profesi dari satu profesi ke profesi yang lainnya. Nah, di sini aku akan pengen nge-share tentang pengalaman aku dari sarjana ekonomi menjadi seorang programmer selama 1 tahun ini. Jadi aku udah jadi programmer itu kurang lebih 1 tahun lebih, dan mungkin banyak pertanyaan kok bisa sarjana ekonomi menjadi seorang programmer. Nah, ini semua bermula ketika aku lulus dari salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, dan mungkin sebagaimana fresh graduate pada lainnya, ada pertanyaan yang muncul adalah what next? Nah, pertanyaan yang cukup singkat, tapi untuk menjawabnya butuh berbulan-bulan, bahkan banyak kasusnya bertahun-tahun untuk menentukan step selanjutnya. Dan di sini ketika aku mencari jawabannya, aku mencoba mengeksplor dari berbagai bidang, dari berbagai kesempatan, dan akhirnya muncullah kekepoan tentang dunia startup. Karena di tahun 2019 itu iklim startup sedang bertumbuh-tumbuhnya di Indonesia. Oleh karena itu tergugah sekali rasanya untuk mencari tahu apa, bagaimana, dan kenapa startup. Akhirnya membaca banyak literasi, banyak buku-buku tentang startup, sampai menemukan suatu artikel ketika aku searching di Google yang menyatakan bahwa Indonesia darurat tenaga programmer. Ini menjadi suatu hal yang rancu ketika iklim startup di Indonesia sedang berkembang-kembangnya, sedangkan tenaga untuk ngoding atau tenaga programmernya sangat minim. Nah, akhirnya sebagai fresh graduate, terutama untuk sarjana ekonomi, ini adalah menjadi suatu peluang. Nah, akhirnya aku coba tuh belajar otodidak, mencari tahu dari segala informasi yang di internet, karena di industri 4.0 ini mungkin tidak susah lagi mencari informasi atau mencari materi, mempelajari sesuatu, dan akhirnya mencoba nih cari tahu tentang programming, tentang coding, bagaimana ngoding, bagaimana programming itu, membuat apps, web, dan segala macamnya. Bersifat otodidak, belajar sendiri tanpa ada path learning yang jelas, dan akhirnya adalah zonk. Ya, zonk. Sama sekali nggak ngerti konsepnya, nggak ngerti bagaimana cara membuatnya, dan pasti frustasi. Tapi nggak sampai di situ aja, aku coba tanya-tanya kepada teman-temanku, kepada rekan-rekanku yang kebetulan sudah menjadi anak IT sejak kuliah, mulai bertanya-tanya tuh, sharing-sharing, bagaimana path learning yang jelas, dan ternyata faktanya orang IT pun punya kesulitan untuk menjelaskan kepada kita, kepada aku khususnya, orang awam yang nggak ngerti sama sekali basic coding, dan mereka susah untuk menjelaskannya. Ini kayak banyak banget problem untuk masuk ke industri ini, untuk belajar programming, sedangkan menurut aku manfaatnya sangat banyak di tengah industri 4.0 ini dan teknologi semakin maju setiap saatnya. Akhirnya nggak sampai di situ, aku mencari jalan, yaitu ketika searching di internet juga, tiba-tiba ada bootcamp programming. Bootcamp programming ini adalah suatu semacam kursus atau sekolah lagi lah untuk mempersiapkan orang-orang yang pengen menjadi programmer dan sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik menurut aku waktu itu. Dan akhirnya kepo-kepoin, mana sih bootcamp programming yang baik dan cocok untuk aku dari segi budget dan dari segi pembelajaran, waktunya, dan segala macamnya. Akhirnya nemu dan aku bergabung dengan salah satu bootcamp programming yang berwarna hijau. Oke, akhirnya aku bergabung dengan salah satu bootcamp programming di Indonesia, dan bootcamp programming itu berdurasi 4 bulan plus atau 4 bulan lebih, dan selama bootcamp programming itu dibagi beberapa materi dari fundamental JavaScript atau bahasa programan JavaScript, yang ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer pada tahun ini. Itu yang kedua adalah front-end development, lalu yang ketiga adalah back-end development, lalu yang keempat adalah mobile development. 4 bulan itu ada 4 materi, dan setiap materi itu ada ujian-ujiannya yang menentukan kamu lulus atau enggak. Dan setelah kamu
dinyatakan lulus, berhak mengikuti program Job Connector dari pihak bootcamp programming tersebut. Selama 4 bulan, mungkin di awal, sesuai dengan ekspektasi sebagaimana anak baru yang pengen ngoding, yang visi misinya masih kuat mungkin, sangat excited pastinya belajar programming. Karena menurut aku pribadi orang awam ketika ngelihat orang yang lain atau ada orang yang ngoding, itu ngerasa itu wah itu keren banget kayak hacker gitu. Dan itu menjadi salah satu motivasi karena di minggu-minggu awal excited banget untuk bisa ngoding. Dan ternyata perasaan itu hanya bertahan 7 hari. Setelah itu benar-benar stres, benar-benar sangat kewalahan untuk benar-benar bisa ngerti materinya. Karena bener aku nggak punya basic sama sekali di dunia programming yang biasanya menggunakan laptop paling cuma untuk Word, Excel, PowerPoint. Sekarang ya benar-benar pakai untuk ngoding, menulis kode di Visual Studio Code. Dan itu menjadi salah satu tantangan bagaimana aku bisa ngoding. Dan ada juga cerita bahwa aku juga dulu hampir nggak lulus dari bootcamp programming ini karena nilai aku di front-end development itu adalah 20. Dan itu adalah nilai terkecil yang ada di kelas pada waktu itu. Dan ya pasti cukup drop lah. Cukup kacau, kecewa dengan diri sendiri, dan pengen keluar. Karena menurutku ini hal yang sia-sia, untuk apa aku perjuangin lagi hal-hal yang gila ini, beralih karir atau mencoba peruntungan menjadi seorang programmer. Dan untungnya banyak teman-teman, banyak pihak yang mendukung saat itu, dari teman-teman sekelas yang sangat suportif, mensupport terus, mengajari, hingga pada akhirnya singkat cerita aku berhasil lulus dari salah satu bootcamp programming itu dan berhak mengikuti Job Connector. Nah dari situ kurang lebih mungkin cuma 1 minggu dah, nggak nyampe, kayaknya 4 hari setelah bootcamp programming itu aku dinyatakan diterima di salah satu perusahaan konsultan di Jakarta, dan sampai pada hari ini aku berkarir menjadi front-end developer di perusahaan tersebut. Nah, dari pengalamanku itu ketika aku update di sosial media aku, di Instagram, banyak yang nge-replay, banyak yang nanya, "Win, aku pengen jadi programmer juga, bagaimana sih caranya? Kamu kayak gimana kok bisa jadi programmer?" Menurutku aku selalu mendukung teman-temanku untuk switch karir menjadi seorang programmer. Kenapa? Karena menurut aku ini adalah suatu hal yang worth untuk diperjuangkan, karena di industri 4.0 kembali lagi dan kemajuan teknologi yang semakin meningkat, pemahaman atau digital literasi terutama untuk programming itu sangat menjadi suatu keahlian yang harus dimiliki oleh setiap individu. Nggak harus jago, saya juga nggak merasa saya jago, tapi saya bisa. Dan banyak keuntungannya, dari mungkin bisa membuat website pribadi sendiri, mungkin bisa menjual jasa untuk membuat website, aplikasi, membuat company profile, dan masih banyak lagi keuntungan ketika kita punya skill ini. Dari motivasi itulah aku bertujuan di sini memberanikan diri membuat channel YouTube untuk memandu atau untuk kita belajar bersama tentang dunia programming, terutama untuk teman-teman di luar sana yang nggak punya basic sama sekali, orang awam kayak aku dulu. Dan di sini aku akan menjelaskannya dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam seperti aku dulu, seperti analoginya, seperti logiknya, seperti apa jalannya, dan segala macam. Nah, jadi di sini akan ada banyak video. Ini akan menjadi video awal untuk channel YouTube aku, dan nantinya akan banyak video-video tentang programming seperti tutorial membuat sesuatu, membuat website, membuat aplikasi dari step by step-nya. Terus akan menyajikan path learning yang jelas buat teman-teman yang pengen coba-coba shifting karir ke programming, karena aku rasa emang untuk ikut bootcamp programming itu membutuhkan biaya yang nggak sedikit atau banyak. Menurut aku banyak. Jadi harus benar-benar mantap, dan disinilah ayo kita coba-coba. Kalau kamu merasa kamu menyukai coding, untuk daftar bootcamp programming lebih carlah jalannya, karena nggak akan nol-nol banget kayak aku dulu. Nah, dan akan ada, mungkin aku akan mengundang teman-teman yang seperti aku juga, yang shifting karir, switching karir, atau yang beralih profesi menjadi programmer, data scientist, atau digital marketer,
dan masih banyak lagi. Nah, jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk kepada teman-teman kita semua yang pengen belajar programming khususnya, yang pengen 2021 ini punya skill programming. Oke, sekian dan terima kasih.